Jumpa lagi dengan kelas mata kuliah teori pembangunan. Rekan belajar yang saya hormati, kali ini kita akan membahas mengenai satu lagi pemikiran dari seorang tokoh pembangunan, yakni yang bernama Friedrich List. Ya. Friedrich List ini lahir ini di Jerman ya, tahun 1789. Dia adalah seorang ekonom. Dan dia sangat terkenal, sangat menentang pandangan-pandangan ekonomi klasik seperti Adam Smith maupun David Ricardo. Ia dikenal sebagai bapak teori proteksionisme ekonomi dan dia adalah pendukung industrialisasi nasional. Friedrich List itu pernah menulis buku dengan judul The National System of Political Economy. Nah, rekan belajar yang saya banggakan, konsep pembangunan ekonomi menurut Friedrich List ini, eh, dia mengemukakan tentang teori sistem ekonomi nasional, di mana Friedrich List ini berpendapat bahwa setiap negara atau setiap bangsa itu memiliki tahap-tahap perkembangan ekonomi yang berbeda satu sama lain. Sehingga menurut Friedrich List, kebijakan ekonomi itu tidak boleh digebiauyah ya, dihantam kromo atau apa istilahnya, disamaratakan, dihajar sama rata begitu, semua bangsa sama, itu tidak bisa. Negara-negara berkembang tidak boleh atau tidak bisa langsung mengikuti prinsip perdagangan bebas, seperti yang dianjurkan oleh para ekonom klasik macam Adam Smith maupun David Ricardo ya. Kemudian pemikiran Friedrich List dalam soal proteksionisme sebagai salah satu strategi pembangunan, ia menyatakan apa pikiran yang berbeda dengan yang dicetuskan oleh baik Adam Smith maupun David Ricardo yang mendukung perdagangan bebas. Friedrich List berpendapat bahwa negara itu harus melindungi industrinya sendiri sebelum membuka diri terhadap persaingan global. Nah, pemerintah perlu menetapkan tarif impor, subsidi, dan kebijakan yang protektif untuk membangun industri nasional. Contoh kebijakan proteksionisme yang berhasil itu misalnya adalah kita tahu dalam sejarah pernah terjadi industrialisasi di Jerman dan juga pernah terjadi di Amerika Serikat sekitar abad ke-19. Itu adalah salah satu contoh yang bisa kita lihat ya, bahwa kebijakan proteksionisme itu ternyata juga bisa berhasil di dalam memajukan sebuah bangsa. Nah, dalam soal tahapan-tahapan perkembangan ekonomi, Friedrich List ini membagi tahapan pembangunan ekonomi itu menjadi tiga tahap utama ya, tiga tahap yang paling pokok. Satu, sebagaimana yang berlangsung dan pernah terjadi di belahan planet bumi manapun, tahap pertama ya, adalah tahap tahap pertanian yang pertama, di mana negara itu bergantung pada sektor pertanian dan karena hanya pertanian, maka negara juga bergantung pada ekspor bahan mentah. Jadi ini tahap yang paling 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 awal, paling primitif ya saya kira, bahwa negara itu bergantung pada sektor pertanian dan ekspor bahan mentah. Nah, tahap yang kedua itu nanti akan menyusul, yakni ketika ini sudah berlangsung tahap pertanian tadi, eh, bertani lalu ekspor bahan mentah, itu tahap kedua nanti akan menyusul. Tahap kedua adalah tahap industrialisasi, di mana negara ini akan mulai membangun industri dengan perlindungan pemerintah. Ya, jadi pemerintah diharapkan memberi proteksi atau melindungi dari industri-industri yang dibangun dalam suatu bangsa.
Nah, sehingga pemerintah atau negara itu harus melindungi, memproteksi industri-industri tersebut. Inilah tahap yang kedua, yakni tahap industrialisasi. Lalu disusul tahap yang ketiga, di mana tahap yang ketiga ini Friedrich List mengungkapkan bahwa tahap yang ketiga ini adalah perdagangan bebas. Kalau tadi pertanian, kemudian yang kedua industrialisasi, lalu yang ketiga disusul tahap perdagangan bebas. Nah, pada saat tahap perdagangan bebas ini, menurut Friedrich List, itu terjadi itu setelah industri nasional atau bangsa itu sudah sangat kuat. Nah, industri nasional sudah sangat kuat, lalu kemudian negara itu berperan atau dia mengupayakan agar agar masuk ke kancah internasional atau ke pasar bebas dan bersaing secara global. Jadi mengintegrasikan ekonomi pada persaingan di tingkat global. Inilah yang dimaksud oleh Friedrich List dengan tahap yang ketiga, yakni tahap perdagangan bebas. Nah, lalu apa kemudian dampak atau implikasi? Pemikiran Friedrich List yang semacam itu akan berimplikasi, misalnya negara berkembang itu tidak boleh langsung begitu saja masuk ke perdagangan bebas. Ini akan bisa dilibas nanti ya. Jadi Friedrich List itu menyarankan bahwa negara yang masih berkembang itu tidak boleh langsung masuk ke perdagangan bebas karena akan kalah bersaing dengan negara-negara yang industrinya sudah lebih kuat dan lebih maju. Nah, oleh karena itu, peran pemerintah di dalam pembangunan, satu, pemerintah itu harus berperan aktif dalam membangun infrastruktur yang pertama, lalu yang kedua, pendidikan, dan yang ketiga, membangun industri. Peran aktif pemerintah diharapkan pada tiga hal ini, membangun infrastruktur, membangun pendidikan, dan membangun industri. Lalu kemudian berikutnya adalah investasi ya. Investasi dalam teknologi sumber daya manusia adalah kunci keberhasilan pembangunan ekonomi dalam jangka yang panjang. Dan kemudian yang ketiga, negara maju. Seperti contohnya kalau di Eropa itu Inggris ya. Negara maju semacam Inggris yang telah menggunakan proteksionisme di awal pertumbuhannya, tetapi kemudian mendorong perdagangan bebas setelah dirasa industri kuat. Jadi setelah dinilai industri kuat, maka negara itu mendorong perdagangan bebas. Tetapi perdagangan bebas ini baru terjadi setelah negara, maksudnya Inggris saat itu, melakukan proteksionisme di awal-awal pertumbuhannya itu. Jadi pada saat tumbuh itu diproteksi, begitu kemudian setelah kuat mereka didorong untuk masuk ke perdagangan bebas. Jadi syaratnya setelah industri kuat. Nah, kemudian rekan belajar yang saya banggakan, relevansi pemikiran Friedrich List dalam pembangunan modern itu adalah strategi industri di negara berkembang itu bisa kita lihat, misalnya banyak negara, taruh saja misalnya seperti Cina, lalu kemudian Korea Selatan. Nah, ini menerapkan proteksionisme sebelum beralih ke perdagangan bebas. Ini merupakan strategi dari industrialisasi ketika negara itu masih berkembang. Relevan sekali apa yang dipikirkan oleh Friedrich List ini, bahwa di dalam pembangunan modern, manakala negara itu masih pada tahap negara berkembang. Nah, dulu pernah terjadi misalnya Cina dan Korea Selatan kan tidak langsung menjadi negara maju itu. Pada saat mereka masih menjadi negara berkembang, maka pemerintah atau negara itu menerapkan proteksi. Jadi proteksionisme ini dilakukan dengan ketat sebelum beralih ke perdagangan bebas. Tetapi kritik terhadap ini neoliberalisme ini juga bisa kita lihat misalnya beberapa ekonom itu berpendapat bahwa
kebijakan perdagangan bebas saat ini justru memperkuat negara yang sudah lebih dulu maju. Dan itu malah semakin memperlemah negara berkembang. Inilah yang kita khawatirkan dari neoliberalisme. Nah, ini adalah kritik, kritik dari neoliberalisme yang cetuskan oleh pemikiran Friedrich List ini, bahwa banyak sekali pakar-pakar bidang ekonomi itu yang menyatakan bahwa kalau kebijakan perdagangan bebas saat ini itu anehnya justru itu semakin memperkuat negara maju dan memperlemah negara berkembang. Barangkali ini faktornya karena ada ketergantungan ya yang berlangsung terus-menerus dari negara yang sifatnya peripheral terhadap negara sentra atau negara yang lebih dulu maju. Nah, peran negara di dalam pembangunan ini kalau kita kaitkan dengan apa yang digagas oleh Friedrich List, kita lihat bahwa model Friedrich List ini ternyata masih relevan di dalam banyak diskursus mengenai kebijakan industri dan investasi eh, pemerintah pada era globalisasi. Nah, kritik-kritik yang lain atas pemikiran Friedrich List itu kita lihat, nampaknya si Friedrich List ini terlalu proteksionis ya. Proteksionisme itu sebenarnya berisiko akan menyebabkan inefisiensi dan menghambat inovasi. Kenapa? Ya karena terlalu dimanjakan. Bahwa banyak sekali pelaku-pelaku ekonomi kelas kakap, semacam konglomerat itu, yang karena terlalu memperoleh privilege, terlalu diproteksi oleh negara, maka akhirnya mereka abai terhadap aspek efisiensi, aspek temuan-temuan atau terobosan-terobosan baru, inovasi, discovery, kreativitas itu mereka menjadi melemah akibat mereka terlalu dimanjakan oleh proteksionisme. Jadi, kritik terhadap pemikiran Friedrich List itu dalam soal proteksionisme itu berisiko, sangat berisiko akan melahirkan inefisiensi dan akan melahirkan hambatan-hambatan inovasi. Lalu yang kedua, ketergantungan pada pemerintah, tadi kan karena terlalu diproteksi ya. Lalu kemudian sekarang ketergantungan pada pemerintah. Ini juga memperoleh kritik. Jadi pikiran Friedrich List yang menyatakan proteksionisme itu kemudian menyebabkan ketergantungan pada pemerintah. Ini bisa kita lihat pada negara bisa menjadi terlalu bergantung pada subsidi dan proteksi. Nah, sehingga industri tidak akan pernah bisa siap untuk bersaing di pasar global. Jadi negara itu bisa menjadi terlalu menjadi gantungan ya. Karena adanya subsidi, adanya proteksi, adanya privilege dan seterusnya. Ini akan melahirkan industri itu akan tidak siap di dalam persaingan pasar global ya. Karena mereka manja. Nah, yang ketiga, kurang fleksibel dalam perdagangan internasional. Nah, dalam ekonomi modern yang lebih apa terjadi saling terintegrasi, saling terhubung gitu ya dalam jaringan pasar internasional. Sebenarnya kebijakan proteksionisme ini yang dirasa berlebihan itu dapat menghambat pertumbuhan. Jadi eh, hambatan pertumbuhan itu justru terjadi jika kebijakan proteksionisme oleh negara itu terlalu berlebihan. Karena dalam ekonomi modern itu bersifat saling terhubung satu sama lain. Nah, inilah kritik-kritik yang diberikan atas pemikiran Friedrich List itu. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari gagasan-gagasan Friedrich List dalam soal pembangunan? Bahwa Friedrich List itu menekankan pembangunan ekonomi itu harus dimulai dengan industrialisasi dan perlindungan ekonomi nasional sebelum beralih ke perdagangan bebas. Nah, lalu yang kedua, negara berkembang itu perlu kebijakan yang berbeda dari negara maju.
agar dapat membangun daya saing sebelum membuka diri terhadap pasar global. Nah, konsep list itu ternyata masih relevan ya dalam kebijakan pembangunan industri di negara berkembang saat ini. Nah, apa yang bisa kita bandingkan antara gagasan Friedrich List ini dengan Adam Smith misalnya? Dalam soal pandangan ekonomi, Friedrich List itu lebih lebih menekankan adanya proteksionisme dan nasionalisme ekonomi. Tetapi Adam Smith tidak. Adam Smith justru liberalisasi ekonomi dan biarkan free market, pasar bebas, benar-benar rimba, rimba di belantara ekonomi. Nah, di dalam soal strategi pembangunan, Friedrich List itu menekankan negara harus melindungi industri domestik sebelum bersaing ke kancah atau ke pasar global. Nah, Adam Smith berpikir lain. Adam Smith menyatakan perdagangan bebas justru sebagai kunci pembangunan ekonomi. Jadi tidak perlu dilindungi industrinya. Industri domestik itu biarkan mereka bebas. Eh, apa Meskipun di dalam negeri ataupun di pasar global, biarkan mereka bebas. Karena itu dianggap kunci sukses pembangunan ekonomi. Nah, di dalam soal peran pemerintah, Friedrich List itu me, me, apa, ya, me, mem- memik- em, mence- mendorong negara itu harus eh, intervensi, campur tangan dalam pembangunan industri dan infrastruktur. Tetapi Adam Smith beda. Adam Smith menyatakan pemerintah atau negara itu sebaiknya tidak terlalu banyak campur tangan. Nah, dalam dalam dua perbedaan itulah yang bisa kita lihat antara Friedrich List dan Adam Smith. Nah, kalau dibandingkan dengan David Ricardo, nah, ini Friedrich List dengan David Ricardo. Bisa kita lihat misalnya pada aspek pandangan perdagangan. Friedrich List menyatakan proteksionisme. Maksudnya, negara berkembang harus memproteksi, melindungi industrinya. David Ricardo tidak, karena David Ricardo itu senafas dengan Adam Smith. David Ricardo menyatakan bahwa perdagangan bebas, bukan proteksionisme, tapi perdagangan bebas. Semua negara harus fokus pada keunggulan komparatif. Nah, karena kalau dibiarkan bebas, maka semua akan tergiring, terdorong ke arah sektor-sektor yang sifatnya lebih efisien. Dengan lebih efisien, maka ketika itu di pasar, mereka akan memiliki kekuatan yang disebut dengan keunggulan komparatif. Jadi ini beda pikiran antara David Ricardo dengan Friedrich List. Nah, konsep utamanya Friedrich List itu menyatakan industrialisasi itu sebagai syarat utama pembangunan ekonomi. Tapi David Ricardo tidak. Syarat utamanya apa? Ya keunggulan komparatif tadi itu, bahwa negara harus fokus pada barang yang lebih efisien untuk diproduksi. Nah, supaya lebih efisien untuk diproduksi, maka yaitu tadi, bebaskan, free market. Ya. Nah, sehingga dari dua pandangan yang beda itu, dalam soal peran negara, Friedrich List itu menekankan bahwa pemerintah itu harus aktif dalam membangun industri nasional. Nah, kalau David Ricardo tidak, pasar harus bekerja oleh dirinya sendiri tanpa banyak dicampuri oleh tangan pemerintah. Nah, sekarang bedanya kalau dengan Jean Baptiste, Friedrich List dengan Jean Baptiste. Kan kalau Friedrich List itu teori utamanya kan industrialisasi nasional dan proteksionisme ya. Bahwa negara harus melindungi dan negara harus mendorong industri baru. Tetapi Jean Baptiste itu tidak sesuai dengan hukum C atau hukum yang dicetuskan oleh Jean Baptiste itu menyatakan produksi itulah yang justru menciptakan permintaannya sendiri. Di mana ada produksi, di situ ada konsumsi. Di mana ada supply, di situ ada demand. Jadi demand, konsumsi justru akan diciptakan oleh
produksi. Ini yang disebut dengan hukum eh, Jean-Baptiste. Dalam soal peran pengusaha, Friedrich List menganggap peran pengusaha itu penting, tetapi meskipun penting, tetap membutuhkan dukungan negara. Nah, kalau Jean-Baptiste menganggap bahwa pengusaha itu justru adalah sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi tanpa perlu intervensi pemerintah. Nah, sehingga peran pemerintah menurut Friedrich List sangat penting ya dalam mendukung industri lokal. Tetapi menurut Jean Baptiste, peran pemerintah tidak diperlukan. Karena apa? Pasar akan mengatur dirinya sendiri. Karena apa? Menurut Adam Smith, karena pasar itu punya invisible hand. Nah, kira-kira semacam itu. Lalu sekarang kita bandingkan dengan pendapatnya Thomas Robert Malthus. Dalam soal eh, apa itu teori Friedrich List itu tadi sudah kita berulang-ulang jelaskan. Teori utamanya Friedrich List itu kan industrialisasi nasional dan proteksionisme. Tapi Thomas Malthus atau Thomas Robert Malthus menyatakan bahwa pengaruh pertumbuhan populasi terhadap kesejahteraan ekonomi. Inilah yang kita maksud dengan apa percepatan pertumbuhan penduduk populasi dan pertumbuhan sumber daya khususnya pangan ini yang tidak berbanding lurus, tidak seimbang antara deret hitung dengan deret ukur. Nah, dalam soal pandangan pembangunan, Friedrich List melihat bahwa negara itu harus mempercepat industrialisasi ya untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Tetapi Thomas Robert Malthus menyatakan tidak. Nah, karena apa? Populasi tumbuh lebih cepat daripada produksi pangan. Hasilnya apa? Ya ini yang menyebabkan kemiskinan ataupun krisis. Jadi selalu bertolak belakangan. Dalam soal solusi pembangunan, Friedrich List itu menekankan bahwa pemerintah itu harus memproteksi industri di dalam negeri dan meningkatkan teknologi. Tapi Thomas Robert Malthus menyatakan yang terpenting itu justru adalah pengendalian populasi. Atur itu peningkatan jumlah penduduk itu dan lewat pembatasan kelahiran supaya supaya itu seimbang dengan sumber daya alam khususnya pangan sehingga itu terjadi titik equilibrium yang menyebabkan keseimbangan antara ketersediaan pangan dengan jumlah penduduk. Dengan begitu maka tidak akan terjadi kemiskinan dan tidak akan terjadi krisis. Nah, kalau kita kaitkan dengan John Stuart Mill, Friedrich List ya dengan John Stuart Mill dalam soal pembangunan, Friedrich List itu fokus pembangunan itu kepada industrialisasi dan proteksionisme sebagai strategi pembangunan. Tetapi John Stuart Mill tidak. John Stuart Mill fokus pembangunannya itu pada kombinasi antara pasar bebas dan intervensi pemerintah untuk kesejahteraan sosial. Jadi saya kira John Stuart Mill lebih imbang ini. Pasar boleh bebas, free market, tapi intervensi pemerintah diperlukan. Dalam rangka apa? Welfare, dalam rangka social justice, dalam rangka kesejahteraan sosial. Tapi Friedrich List tidak. Fokus utama pembangunan itu industrialisasi, lalu kemudian diproteksi sebagai salah satu strategi pembangunan. Nah, dalam soal peran pemerintah, bagi Friedrich List, peran pemerintah sangat penting dalam melindungi, memproteksi industri nasional sebelum mereka nanti masuk ke pasar bebas. Tetapi menurut si John Stuart Mill, peran pemerintah ini eh, diharapkan pemerintah mengintervensi ekonomi, tetapi tujuannya adalah untuk memastikan keadilan sosial. Kalau Friedrich List tadi tujuannya adalah untuk ke arah pasar bebas, ya. Kalau John Stuart Mill itu intervensi pemerintah itu tujuannya untuk memastikan keadilan sosial. Nah, dalam soal distribusi kekayaan, ini Friedrich List memang tidak banyak membahas ya, karena dia lebih fokus pada
pertumbuhannya saja, pada growth, economic growth-nya saja. Nah, sementara John Stuart Mill itu eh, pandangannya mengenai distribusi kekayaan itu menekankan bahwa negara itu harus memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata. Nah, inilah eh, sekilas tentang pandangan atau pikiran-pikiran Friedrich List di dalam soal pembangunan dan perbandingannya dengan tokoh-tokoh pembangunan yang lain di era klasik. Semoga apa yang sudah kita narasikan ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.